dalam takbiratul ihram. Yang sering kita fahami bisa leres mawon, tapi terkadang kalau punya ilmu satu mawon itu menganggap yang lain makanya salah. Contohnya sering orang mendengar caranya nanti kalau sholat niatnya misalkan usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri jam'a takdimin. Aku niat sholat zuhur tak jamak kalau sholat asar jam'a takdimin dengan jamak takdim. Allahu Akbar. Itu bagus, tapi mboten wajib. Artinya tidak wajib, tidak harus niat jamak takdim itu di atau ketika takbiratul ihram. Sebagaimana niatnya sholat. Kemarin bab sholat kan kita sudah bahas bahwa niatnya sholat zuhur usolli fardhu zuhri maka harus dikerentekkan ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Sementara niat jamak mboten. Misalkan panjenengan badhe sholat jamak, ngasar mau dilakukan di waktu zuhur atau isya mau dilakukan di waktu maghrib. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, jenengan lupa tidak niat jamak, mboten napa-napa. Saat itu juga langsung dikerentekkan di dalam hati, sholat asar arep tak gabungne karo maghrib. Pareng, tidak harus pakai bahasa Arab. Dikerentek teng hati. Dikerentekne ngasar arep tak gabung ning nggone sholat zuhur. Yang penting tidak sampai salam. Ketika tasyahud, jenengan tasyahud akhir sholat zuhur, jenengan baru ingat, oh iya aku mau durung niat sholat jamak. Pada saat itu langsung di dalam hati jenengan kerentekan, aku niat jamak takdim. Paham ya? Nah niki. Terus selama nikian yang sering kula sering ketika ziarah wonten tiyang tanglet. Ustaz, bagaimana cara niat sholat jamak takdim? Lah niat iku ning ati terserah jenengan. Bahasa Arab ya tidak harus bahasa Arab, makanya jangan malah repot. Wis usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri jam'a takdimin tambah qasron alah. Kleru malah kesuwen. Jenengan penak usolli fardhu zuhri seperti biasa, mangke lagi dikerentekne aku niat enak nggih. Lah niki nek enggak ada ngilmune niku penak. Lek mboten niku piye ya kok dadak dicatetne kertas 2 wik mangke piye niate malah bingung. Biasanya kan ini nanti dibaca ya ketika membaca itu tidak wajib. Kados nemben kalau terang nih, membaca itu tidak wajib. Yang wajib dikerentekkan di dalam napa ya? Hati. Jadi ibadah itu jangan dipersulit. Jangan dipersulit tapi mboten parang ngawur, ngoten nggih. Jangan dipersulit tapi harus didasari dengan ilmu. Yang pertama, yang kedua nggih, niatul jam'i fiha. Niat jamak takdim dilakukan di dalam sholat yang pertama. Kapan? Mulai takbiratul ihram sampai sebelum salam, terserah jenengan mau niat di mana. Pas wayah ruku arep niat monggo, wayah i'tidal arep niat monggo, wayah sujud arep niat jamak monggo, boleh. Jelas ya. Wal muwalatu bainahuma. Syarat yang nomor 3, antara dua sholatan zuhur dan asar atau maghrib dan isya itu harus terus menerus. Artinya terus menerus, tidak boleh dijeda. Ketika jenengan setelah sholat zuhur langsung dilanjut ngasar, mboten sawiridan malah pujian. Setelah sholat maghrib langsung dilanjut isya. Niki mboten pareng dijeda. Batas maksimal berapa? Batas maksimal karena dalam ketentuan syariat mboten wonten ketentuan pasti, maka wonten ijtihad ulama batas maksimal pokok tidak sampai melebihi waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat agak cepat. Contoh
misalkan kula jenengan sholat 2 rakaat rodok cepet niku menghabiskan waktu 2 menit, maka jeda antara zuhur dan asar, maghrib dan isya tidak boleh melebihi 2 menit. Nah wudhu bar sholat zuhur batal dan wudhu langsung nanti lanjut nopo. Kalau dijeda bagaimana? Niatnya wis diniati jamak, ternyata kejeda atau terjeda atau dijeda sengaja, wis nyate-nyate sik, maka nanti sholat jamaknya tidak sah. Terus bagaimana? Nanti di waktu asar atau waktu isya harus melaksanakan sholat asar ataupun sholat nopo isya. Jelas. Yang nomor 4 dawamul uzri. Nah ini mau jelas, sholat jamak takdim harus masih dalam keadaan uzur, dalam keadaan masih bepergian. Nek pun dugi dalam boten pareng, lah isik teng dalam nggih dereng pareng. Nggih, kemarin wonten kula nggak ada tamu nggih ngoten. Wonten piyambake nyuwun sewu mengikuti kajian di tempat A. Terus mendapat penjelasan dari ustadznya, kata mau ziarah. Terus mau bepergian boleh menjamak sholat di rumahnya. Niku boten pareng, harus sudah keluar dari batas desa atau batas kota. Boten pareng yang jero omah. Begitu juga nanti ketika ingin jamak takhir niku jangan wis engko dijamak nang omah. Nah, boten pareng nggih. Jadi sebelum sampai rumah, misalkan coron jenengan teng mriki mungkin wis leren teng masjid pundi mau perbatasan kota mriko, jenengan sholat jamak takhir. Ampun pun dugi dalem nembe napa jamak. Mangke masuke teng kene qodho malah ngoten. Jelas ya, jadi jamak takdim syaratnya ada 4. Yang pertama mendahulukan sholat yang pertama zuhur atau maghrib. Yang kedua harus melakukan niat sholat jamak di waktu di dalam sholat yang pertama, sholat zuhur atau sholat maghrib. Nomor 3 harus muwalah terus menerus antara 2 sholatan, setelah maghrib langsung isya, setelah zuhur langsung asar tanpa ada jeda. Yang nomor 4 dawamul uzri, jadi masih dalam keadaan uzur atau ketika pergi masih dalam keadaan bepergian. Faslun utawi iki kuwana fasal suwiji syurutu jam'it takhiri, utawi pira-pira syarate jamak takhir iku ithnani ana 2. Niyatut takhir rupane niat ngakhirake salat. Waqad baqiya hale teman-teman isih tetep min waktil ula, saking waktu salat yang pertama apa ma perkara ya saukang amut apa maha ing salat. Wa dawamul udzur lang dawame udzur ila tamamin tsaniyati maring sempurnane salat kang nomor 2. Syarat yang kedua salat yang kedua salat jamak takhir. Lek jamak takhir langkung penak, syaratnya hanya 2. Nopo? Nah niki jamak takhir syaratnya hanya 2 tapi banyak orang yang salah. Syaratnya hanya 2 tapi banyak orang yang salah. Kalau syaratnya hanya 2, yang pertama niat mengakhirkan sholat di waktu sholat yang pertama, di waktu sholat, bukan di dalam sholat, di waktu sholat. Contoh, ketika jenengan misalkan ziarah, mau ziarah wali, ketika dalam perjalanan, misalkan berangkat saking mriki sakderenge zuhur, berangkat jam 10 sampai Nganjuk misalkan ya, atau sampai Jombang masuk waktu zuhur, wis salate engko ae, salate dilakoni ning gone wektu jamak takhir. Lah ketika jamak takhir niatnya harus di waktu salat yang pertama, waktu masuk zuhur langsung dikerentek nih, monggo bapak ibu dikerentek nih teng manae dikerentek nih di hatinya, niat sholat zuhur akan saya akhirkan di waktu asar. Dikerentek nih mawon niatnya teng mriku, meskipun mangke tenggene salate takbir salat jamaah salate niat biasa mboten napa-napa karena sudah niatnya ketika napa di waktu sholat yang pertama. Lah kadang niku kula mau matur banyak yang salah niku ngeten. Ketika masuk waktu sholat yang pertama, misalkan masuk waktu zuhur atau masuk waktu maghrib, piyambake sare teng bis.
teng kendaraan. Tangi-tangi bangun waktu sholat yang pertama sudah habis. Waktu zuhur sudah habis, waktu maghrib sudah habis. Sementara dia belum niat menjamak takhir. Terus bagaimana sholat zuhurnya? Bagaimana sholat maghribnya? Qadha. Nah, dia tidak paham. Dia tidak paham. Wis pokoknya manut kanca-kancane niat padahal melok kancane sholat jamak takhir padahal kancane walaupun niat pas wayah diumumkan niat melek. Nggih, makanya kula biasanya pas kali ziarah kali bocah-bocah, ayo gugai sing turu digugah kon niat dhisik kok bar turu maneh. Lho niki jadi niatnya di dalam waktu sholat yang pertama. Misalkan sholat zuhur mulai masuk pukul 12. Habisnya pukul 15, pukul 3. Misalkan ya. Jenengan niat jamak takhir pukul 3 kurang 5 menit atau pukul 3 kurang 10 menit mboten napa-napa. Karena masih di dalam waktu sholat yang pertama. Lah mangke niate sholat pripun pas wayah melakukannya wis biasa, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asr, ngoten mawon mboten napa-napa. Amun diribet-ribet nih. Enak napa mboten? Enak to nggih? Lah enak wis pokoke napa hukum niku aja dingel-ngel. Piye niate? Wis pokoke manut niate imam. Mboten pareng kok manut niate imam. Nggih. Mboten pareng kudu niat dhewe mulai dahar dhewe kok. Niate nunut imame. Yang nomor 2 ayyakuna safe. Yang nomor 2 dawamul uzri ila tamamit tsaniyati. Sama masih dalam keadaan uzur, misalkan masih dalam keadaan bepergian, lek pun mukim pun sampai di rumah niku mboten pareng. Terus kemarin wonten jamaah tangkat ngeten, piyambake mau berangkat ke Surabaya. Ketika sampai tenggene Nganjuk niku masuk maghrib, kemudian sholat maghrib. Yang satu iki wis oleh jamak apa durung? Berangkatnya dari Madiun. Iki wis oleh dijamak kosor apa durung? Jawabe sing satu nih, dereng pareng wong nembe napa Madiun Nganjuk kok badhe jamak kosor. Lah terus pripun? Wis salat jamak tok ora usah kosor. Terus menjamak kosor, menjamak atau khususnya mengkosor nanti bape tenggone akhir niku tidak harus sudah sampai tempat tujuan. Mboten usah. Sing penting jenengan niatnya itu sudah ada. Nanti di belakang sudah ada safar yang jauh minimal 80 km. Maka itu diperbolehkan meskipun belum sampai tujuan, yang penting sudah melewati batas kota atau melewati batas daerah kalau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 17 lebih 2 menit. Niki selanjutnya sebenarnya sholat qashar. Tapi sholat qashar niku syaratnya ada 7 nih. Ada 7. Dilanjutkan apa? Buka pertanyaan. Pertanyaan ya, monggo pertanyaan. Nggih, monggo. Nggih, mangke lek masuk qashar nggih tetep kula jawab. Nggih, monggo Pak Si. Waktu keadaan uzur niku berapa hari atau berapa jam? Waktunya selamanya waktunya. Maksudnya uzur napa? Uzur perjalanan untuk dijamak itu. Oh, nggih. Ngeten. Niki terkait masalah orang itu nanti dikatakan mukim atau musafir itu batas maksimalnya berapa hari? Ngoten nggih. Nah, batas maksimalnya adalah 4 hari 4 malam secara penuh tanpa menghitung waktu
berangkat dan pulangnya. Contohnya misalkan kula nggih. Kula mustautin atau bertempat tinggal berdomisili di Dagangan Madiun. Tapi asli kula Rembang, dalam ibu Rembang misalkan. Misalkan kula pas wancine hari raya nggih. Sowan ke dalam ibu kula berangkat hari Ahad. Nggih, malam Ahad. Misalkan berangkat malam Ahad. Mangke ngitungnya kan sampai mriko jam pinten? Misalkan sampai mriko subuh. Subuh nggih misalkan. Niku nembe dihitung. Berarti subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rebo, subuh Kemis. Setelah niki habis waktu uzur. Tapi ngeten Pak, niki ampun dipahami ngeten, tapi ngeten. Ketika ngeten, kula sudah ada niatan ngeten. Lek dari awal jenengan mau bepergian nggih. Makanya jenengan haji umrah lak mboten pareng napa? Lek haji khususnya lek haji niku mboten pareng napa? Jamak kok. Ketika pun teng mriku lho nggih, mboten perjalanan nih. Ketika teng gene Madinah atau teng gene napa? Mekah kan mboten pareng. Salatnya kan biasa. Karena sudah mukim, sudah ada ketentuan. Contohnya ngeten. Kula niat awal teng Rembang teng gene ibu kula, niat awal hanya 3 hari. Niat awal hanya 3 hari. Maka begitu kula ning perjalanan sampai teng mriko, itu setiap sholat boleh menjamak, boleh mengkosor. Ternyata besoknya ada acara dadak tambah 2 hari lagi. Di jumlah dari awal ada 5 hari, tetap masih boleh. Masih boleh. Ada acara lagi, bukan direncana loh nggih, bukan direncana. Ada acara lagi, tambah 2 hari lagi, 7 hari misalkan terhitung dari awal, masih boleh. Niki lain halnya dalam kasus ngeten. Kula dari awal aku engko arep nginep ning dalem ibu selama 5 hari. Dari awal pun niat saya 5 hari, maka begitu sampai mriko mboten pareng jamak, mboten pareng kosor. Ya niki sering orang salah paham. Ketika sudah ada niat awal dari rumah untuk misalkan jenengan tindak teng pundi mawon di tempat tertentu, jenengan ada niatan mukim lebih dari 4 hari, maka begitu sampai tempat tujuan, nek nggih perjalanan masih boleh. Begitu sampai tempat tujuan harus sholat biasa, tidak boleh jamak, tidak boleh kosor. Kenapa? Karena ketika sampai ke sana nanti mau dianggap napa mukim. Kan kasusnya berbeda dengan dik wau napa contoh yang pertama, asalnya 3 hari, terus nambah lagi 2 hari, nambah lagi 2, tapi tanpa direncana. Mboten sakit diakali ngene, wis tak niati loro sik ae. Engko nek tambah maneh ben oleh jamak terus, mboten pareng nggih. Nah, terus niku ada maksimal. Niki nek tambah sampai berapa maksimalnya dalam kasus asalnya 3 tambah 2. Niki wonten sing batasi maksimal sampai 18 hari. Nek pun 18 hari tambah malih mboten saged jamak kosor, tetap sholat secara biasa. Ngoten. Wonten malih? Nggih. Nggih, kosor niku hanya meringkas, Bu. Lah nggih, maksudnya kosor niku hanya napa meringkas salat. Ketika jenengan jamak takdim plus kosor, maka harus mendahulukan zuhur ataupun maghrib. Nek jamak takhir plus kosor, nek jamak takhir niku terserah. Jenengan mau zuhur dulu monggo, mau asar dulu monggo, mau maghrib dulu monggo, mau ngisya dulu monggo. Bahkan lek jamak takhir, mau kesupan boten kula sampaikan, lek jamak takhir tidak ada syarat terus menerus. Contoh, jenengan jamak takhir zuhur dilakukan di waktu asar. Jenengan pengen sholat asar dulu, masih jam 3 sholat asar. Setelah sholat asar jenengan pengen dahar rumiyin, monggo mangke setelah niku baru sholat zuhur, tidak apa-apa.
Karena dalam jamak takhir niku tidak harus mualah, tidak harus terus-menerus. Nggih. Terus ketika jenengan jamak qasar tapi lek yang beriku masuke jamak takdim nggih, maka salat yang awal dulu, zuhur dulu atau maghrib dulu. Sementara lek jamak qasar tapi jamak takhir niku boleh monggo kersa mau zuhur dulu ataupun asar dulu, maghrib dulu ataupun isya dulu monggo. Dan yang untuk catatan untuk jamak takhir niku tidak ada kewajiban terus menerus, boleh dijeda, tidak seperti jamak napa takdim. Ngoten. Wonten malih? Nggih. Rakaat terus pundi? Ketika mboten diniati qasar, maka mboten pareng diringkas. Arti yang 4 menjadi 2 niku ketika qasar, ada qasornya. Ngoten. Ketika ada qasar, nek hanya jamak niku mboten pareng napa meringkas salat kecuali ada niat qasar dan sudah memenuhi syarat qasar. Jaraknya sudah jaraknya jauh, yang akan ditempuh jaraknya jauh, minimal 80 km. Ada lagi monggo? Nggih. Pripun? Boleh. Itu caranya dia mengikuti napa jamaah di Jumatan di masjid yang di tempat yang beriku yang ada, dan itu diniati jamak ketika sholat Jumat diniati napa jamak. Nah, kemudian setelah dia selesai sholat Jumat langsung dilanjut sholat napa ngasar. Boleh. Wonten malih monggo. Nggih. Niki sebenarnya mboten wonten batas minimal, tapi lek jamak itu kan mboten harus bepergian. Boleh jamak sebab sakit. Jadi sakit dijamak boleh. Kemarin dijelaskan masalah sholat jamak sebab jamak takdim sebab hujan. Lah, nek bepergian niku batas minimal berapa? Niki tidak ada ketentuan tenggene napa? Tenggene kitab-kitab, tapi mboten kok terus wis aku omahku misalkan wong Sukorejo mara ning gone kota salate dijamak niku Pak. Tapi nek antar kota misalkan Ponorogo Madiun niku wonten ingkang mengatakan boleh. Nggih, Ponorogo Ngawi, tapi hanya jamak lho nggih. Hanya jamak, tidak napa qasar. Atau hanya jamak. Lek qasar mboten par. Ngoten. Qomat itu hukumnya sunnah. Malah disunnahkan. Jadi setelah sholat zuhur mau sholat asar disunnahkan diqomati lagi. Sunnah. Nek harus kan wajib. Nek sunnah. Wonten malih? Niki pembahasannya tentang jamak takdim dan jamak takhir. Tapi jenengan ketika ada permasalahan selain masalah niki nggih mboten napa-napa, mboten harus begini tema nggih. Sampun cekap 17 lebih 14 menit. Nggih.
Itu sekitar sholat jamak sebab ada hajat itu boleh, dalam satu pendapat boleh, tapi tidak diperbolehkan untuk kebiasaan. Syaratnya tidak untuk kebiasaan. Contohnya ngeten, contoh nyuwun sewu nggih, jenengan mantu utawa mantene malan, mantene wis leh macak ya jam 10 pakai lek dereng wudu, pakai terus lek tinggi wudu malah pacane maut, wis tak jamak tak kirae rampungnya jam 4 jam setengah 5 nanti boleh. Utawa wong tuane wis kadung dipacaki. Tapi lek untuk kebiasaan, nek kebiasaan rabi lan mboten mungkin. Contone tukang masak. Lah usah wong mantu masak mriko. Aku ora iso ninggalno tak tinggalne ke malah serang genah iki wis salate tak jamak ae mboten bareng. Nggih. Salat jamak yang karena alasan hajat niku diperbolehkan, tapi tidak boleh untuk kebiasaan. Nggih. Lek pada nggih saat-saat tertentu niku pareng. Ngoten. Hanya jamak loh nggih, tidak boleh kosor, hanya jamak. Sakit pun ngoten, jenengan gerah, sakit sing nemen lho nggih. Mangke lek bolak-balik ning jeding wudu wis wasrep ngoten niku sirahe mumet, wis wudu sepisan niki mangke salate dijamak niku pareng. Nek nggur mumet saithik ngoten wis nggih nyantai-nyantai mboten pareng nggih. Niku sing rada nemen ngoten nggih. Sekiranya masyaqqat, sekiranya memberatkan karena bolak-balik kula aturaken agama niku tidak memberatkan. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, jangan sampai kita persulit. Tapi jangan sampai mempermudah, ngoten nggih. Meskipun agama mudah jangan dipermudah. Artinya dipermudah melakukan melakukan apa ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Niki namanya mempermudah. Ngoten. Wonten malih monggo. Nggih, monggo. Nggih. Ya, terus ketika di perjalanan nggih iku sudah masuk waktu sholat sementara belum terpenuhi syarat-syarat sholat, diantaranya tidak bisa bersuci, wudhu ataupun yang lain, atau termasuk syarat sholat lagi tidak bisa menutup aurat karena pakaiannya terkena najis dan tidak ada ganti, tidak ada yang dipinjami. Terus bagaimana sholatnya? Sholatnya sholat li hurmatil wakti. Sebenarnya lek sakniki lek mboten teng tol nggih, lek di luar tol niku masjid-masjid sekarang niku banyak menyediakan mukena. Lek bagi ibu-ibu, nggih Bapak nggih sarung sebenarnya seandainya niki kan cuma pertanyaan nggih. Pertanyaan, seandainya memang tidak menemukan, kan ketika kita sholat yang wajib termasuk syaratnya kan yang wajib menutup aurat. Nah, sementara dalam menutup aurat niku tidak harus menggunakan mukena atau tidak harus menggunakan mukenanya sendiri, tidak harus memakai sarung, yang jelas menutup napa aurat. Tapi seandainya pertanyaannya ibu niki wau benar-benar tidak menemukan sesuatu yang bisa untuk menutup auratnya, sementara nanti ketika dihitung sampai tujuan itu waktunya sudah habis, maka sholatnya sholat li hurmatil waqti. Terus pokoknya sholat biasa seperti sholat biasa. Nanti ketika sampai di tempat tujuan dan ada sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat, nggih niku mengulang sholatnya lagi. Lho terus tujuannya apa? Padha-padha kok dibaleni kok dadak salat malih. Ngeten nggih, paling tidak ngeten. Ketika seseorang itu sudah berkewajiban sholat,
terus kemudian dia tidak mau melaksanakan sholat dengan berbagai alasan, nanti alasan yang tidak bisa diterima oleh syariat, terus nantinya nyuwun sewu piyambake keburu diparani malaikat Israel, dipundhut Gusti Allah, maka dia meninggalnya dalam keadaan asi, keadaan berdosa. Sementara seandainya ada orang yang sudah sholat di hurmatul waktu karena mungkin tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, atau tidak ada pakaian yang suci untuk menutup auratnya, maka bagaimana kemudian setelah sholat terus dia dipundhut Allah, niki tidak dalam keadaan berdosa. Ada lagi? Nggih. Pernah saya menanyakan tentang semir pada ahlinya, terus dia menjawab ada beberapa jenis semir, ada yang jenisnya seperti cat, sehingga cat niku bisa napa manik, mencegah sampainya air pada kulit. Ada jenis semir niku model koyok napa nggih, kados pacar ngaten nggih, henna nggih. Lah niku hanya sebatas athar atau bekas nggih, sehingga teng mriku mangke boten manek. Lah sementara kula nggih niki ketika saya bertanya mboten ngetos ini semir yang bagaimana, yang manek, yang bagaimana, yang tidak manek, termasuk tato sami. Tato pun ngoten. Pernah saya bertanya tentang tato karena penasaran, tato apakah niki termasuk manek? Ya ternyata ada beberapa jenis tato. Kalau tatonya ini tato yang langsung masuk di dalam daging, seperti tato-tato orang-orang sing nyuwun sewu yang sing lagi khilaf ngoten niku, niki di dalam daging niki mboten manek, justru mboten manek niku karena sudah masuk di dalam daging. Ada tato yang hanya di luar daging, tidak sampai masuk daging, niki malah manek. Sehingga nyuwun sewu bagi orang yang bertato, kalau memang tatonya niku di dalam daging niki ketika dia mandi besar ataupun wudhu itu bisa masuk. Kita sudah keluar pembahasan tatonya loh nggih. Tidak membahas masalah boleh dan tidaknya tato. Niku sudah jelas nggih. Masalah tatoan niku sudah jelas diharamkan. Tapi masalah misalkan orang tatoan dia bertobat, masa dikatakan gak sah wudhumu mergo enek maneknya. Lagi ternyata niku ada penjelasan kados ngoten. Jadi tato ada yang sifatnya niku sudah masuk di dalam daging sehingga teng mriku sudah tidak manik. Dalam contoh ngeten, jenengan kaki terkena duri, ya kena eri. Lah, ketika eri ini niku masih tampak sedikit, jenengan ngeten ki kok rasa sakit, sengkring, berarti ini masih di luar. Lek masih di luar harus dicabut. Karena ini manik. Tapi kalau sudah masuk semua malah ndak apa-apa. Nggih kados telusupan ngoten niku. Lah niki niku kalau masih ada sedikit niki manek, bisa menghalangi sampainya air pada kulit. Tapi kalau sudah masuk semua malah tidak apa-apa. Ngoten niki sebatas pengetahuan kula tentang napa? Tentang semir, tato dan semisalnya. Ngoten. Ada lagi? Nggih. 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 Nggih, kalau memang orang tersebut merasa berat untuk selalu sholat di saat waktunya, niku diperbolehkan menjamak sholat, mboten napa-napa, karena termasuk uzur. Makanya teng mriki mau istilahnya dawamul uzri, mboten dawamus safar. Makanya lek teng kene kosor dawamus safar, karena uzurnya kosor hanya safar, hanya bepergian. Sementara uzurnya jamak niku tidak hanya napa bepergian. Jadi istilah dalam kitab teng mriki mboten dawamus safar tapi dawamul uzri. Uzur ada kalanya bepergian, ada kalanya sakit nih wow. Ngaten. Ada lagi? Nggih, monggo. Nggih. Ngeten. Kalau memang teng mriku bisa memenuhi syarat-syarat tertentu, nggih panjenengan nggih bisa menyempurnakan
rukuknya, menyempurnakan sujudnya, ya, menghadap ke arah kiblat niku diperbolehkan. Tapi kalau tidak, mboten sah, mau dijamak utawa dikosor bareng. Nggih. Kalaupun naik bis sakniki bis niku napa mriki Jakarta mangke leren teng pundi mboten langsung dari Ponorogo langsung sampai tegene napa Jakarta. Karena sholat fardu niku berbeda dengan sholat sunnah. Lek sholat sunnah niku boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Sementara bis meskipun ke arah ngulon, kadang niku ngulone niku menggok ngalor utawa menggok ngidul. Nggih. Lah niku ngoten. Dados berbeda dengan sholat sunnah. Kita sholat sunnah jenengan sholat duha, ya, sholat sunnah dengan naik motor atau naik mobil mboten napa-napa. Karena termasuk kemurahan syariat niku boleh melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Rukuk dan sujudnya bisa dilakukan dengan cara isyarah. Tidak harus menempelkan pada tempat sujud. Niku lek sholat sunnah. Sementara lek sholat fardu niku tidak ada ketentuan ngoten. Jam 12 malam. Siang nggih. 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 Lah nggih, salat jenengan masih dalam posisi di tempat duduk. Lah nggih, salatnya panjenengan masih posisi di tempat duduk. Sujudnya bagaimana? Lah nggih, makane ketika dalam kasus ngoten niku jenengan salat hurmatil waktu. Karena tidak memenuhi syarat-syarat napa? Syarat sholat. Mungkin dalam keadaan suci tapi untuk yang lain mboten terpenuhi. Nek sholat sunnah niku diperbolehkan. Sehingga nanti lek jenengan sholat dihormatin waktu, maka sampai tujuan niku jenengan baru mengulang sholatnya malih. Ngoten. Nggih, niat biasa. Nggih, niat biasa pokoke dikerentekne li hurmatil waktu ngoten mawon. Menghormati waktu. Nggih. Nggih. Ya. Nggih, sami-sami. Nggih. Nggih, repot niku. Jelas tawafnya batal. Karena syaratnya tawaf niku seperti sholat dalam keadaan apa? Suci. Makanya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, khususnya haji, itu untuk minum obat penunda haid agar sementara iki waktunya haid piyambake boten haid sehingga dalam ibadahnya lancar. Lah wis kadung umroh emek 10 hari haite sakmono berarti umrohe mangke nggih mboten sah sedanten. Sehingga ketika jenengan misalkan ada orang ngoten niku lagi wah langsung umroh cari obat yang bisa memampetkan misalkan niku mboten napa-napa mangke. Ngoten. Bahkan nek haji nek umroh nggih wajib, cuman lek haji nek umroh kan bisa sewaktu-waktu. Nek haji kan waktunya cuman nggih setahun sepisan niku. Niku mangke wajib mengulang. Lah mengulang teng Indonesia antrine swidak 40 tahun sakniki. Kecuali lek haji-haji sing larang-larang ngoten kok. Daftare sakniki masuke ning kene tahun swidak lebih. Wonten malih 17:28 menit. Meh magrib ya, kula malah dereng salat ngasar niki. Pun cekap ngoten nggih, mugi-mugi pari manfaat barakallahu amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.